Oke, halo semua, nama aku Endas Azhara Syaifur dengan NIM 182249094. Aku dari kelas 02 mata kuliah Internet of Things, program studi STI, dan pada video kali ini aku akan menjalankan sebuah praktikum sih, lebih ke ngutak-ngatik menggunakan ini. Jadi di sini ada motor servo yang sudah diberikan kemarin dan kita akan mencoba menggerakkannya dengan menggunakan button ini yang sudah ada di breadboard saya, dan kita akan eksplorasi mulai dari wiringnya dan programnya, bagaimana cara menggerakkan servo ini dengan menggunakan button ini. Oke, jadi kita langsung saja ke setup yang sudah ada dan yang akan di setup sekarang. Untuk sekarang bisa dilihat di sini di breadboard saya sudah ditempelkan ESP32. What's going on sekarang tuh, jadi untuk jumper yang warna gelap ini dia tuh terhubung dari ground ke garis yang negatif ini agar groundnya tuh tersambung ke seluruh garis negatif sini. Dan untuk yang coklat muda sendiri dia tuh dari 3v3 yang ada di ESP32 ke power line. Pertama kita akan menyambungkan si servo ini dulu, sekaligus aku akan menjelaskan gimana sih cara kerja dari masing-masing jumper dan apa perannya dan bagaimana dia disambungkan di breadboardnya. Jumpernya sendiri ada 3 warna yang perlu diperhatikan. Jumpernya sudah disambungkan ke servonya di sini. Dan ada warna hitam, ada warna merah, dan ada warna kuning. Untuk kabel yang warna hitam sendiri itu kita akan sambungkan ke ground melalui garis negatif yang udah ada, garis negatif yang udah disambungin ke groundnya lewat si kabel coklat tadi. Jadi kita akan plug di sini. Untuk kabel merahnya tersendiri dia akan disambungkan di power line-nya. Nah, mengapa kita harus menyambungkannya seperti itu? Jadi di sini kan ada servo, dan kalau kita mau mengirimkan power ke servo kita harus melalui ground, karena ground itu adalah kayak kalau misalkan ada flow voltage yang ada di ESP32 dan disambungkan ke suatu komponen, itu tuh kan ada sebuah loop yang terjadi atau kayak koneksi listrik yang terus-terusan berputar antara komponen kita dan ESP, dan itu tuh berjalan melalui si ground line ini. Kalau buat yang merah ini, kenapa kita sambungkan ke pin 3v3 dari ESP32 itu tuh karena selain membutuhkan perintah, dia juga membutuhkan kayak energi atau power source gitu untuk bisa bergerak. Jadi line yang plus ini tuh dan sambungannya ke 3.3 volt ini agar dia motor servonya itu bisa bergerak dan berputar. Untuk selanjutnya yang pin kuning ini bisa kita sambungkan ke pin output input manapun dari ESP32. Jadi random aja, di sini mau yang 18 saja. Oke, selanjutnya karena di breadboard sendiri itu udah ada button, gimana sih cara kita menyambungkan si button ini dengan ESP-nya? Jadi di sini kita udah siapkan 2 jumper male to male dan kita akan sambungkan salah satu dari jumpernya itu ke ground line. Sama seperti cara kerja yang pada motor servo tadi, si button juga butuh suatu jalur lah untuk voltage-nya itu berpindah. Jadi kita tinggal hubungkan saja salah satu ujung dari si buttonnya ini. Salah satu ujungnya dihubungkan dengan si ground line-nya. Kita juga harus menyambungkan salah satu ujung dari si buttonnya lagi ke salah satu pin output input di ESP32-nya. Oke, jadi inilah dia semua koneksi yang terjadi untuk setup kali ini. Bisa dilihat untuk button sendiri sudah disambung ke ground dan sudah disambung ke input output ESP32-nya. Sama juga dengan si motor servo ini udah disambungkan ke ground, udah disambungkan ke power source atau 3v3 dan sudah disambungkan ke ESP32-nya. Oke, karena di sini setup untuk wiringnya udah selesai, di sini kita bakal bahas sedikit mengenai kerjanya kode ini dan bagaimana dia bisa membuat si motor servo ini actually bergerak.
Oke, jadi di sini udah dibuka Arduino IDE-nya yang berisi kodenya. Oke, yang pertama kita men-include modul dari servonya ini, dan kita ngedefine si button pin itu jadi 2. Kenapa? Karena di sini tuh si buttonnya itu hubungnya ke pin nomor 2. Di sini kita membuat objek servo baru dan kita mendefine si pin servonya itu jadi pin ke-18 karena di sini servonya udah kehubung ke pin D18 pada ESP32-nya. Serial begin ini untuk ESP32, dan di sini kita mendefinisikan attachment dari servonya itu ada di mana, dan karena tadi kita udah mendefine servo pinnya ada di 18, kita tinggal masukkan saja kalau misalkan attachment servonya itu ada di pin ke-18. Selanjutnya kita mendefinisikan si pin button ini menjadi pull up. Apa sih si pull up ini? Pull up itu adalah mode ketika saat button ini tidak dipencet atau saat on default, dia tuh voltage-nya itu hitungnya sebagai voltage tinggi. Dan ketika kita memencet tombol ini, ground yang sudah kita hubungkan ke tombol itu akan mengambil voltage yang ada pada pin tersebut. Jadi intinya tuh kita men-set defaultnya itu as high, dan ketika dipencet dia menjadi low karena sudah di take up sama si kabel ground ini. Oleh karena itu untuk loopingnya itu ini cuma definisi untuk create button pinnya aja. Jadi di sini tuh disebutnya untuk if else-nya itu, if button itu sama dengan low, kita ngebuat my servonya itu write 180. Dalam arti ketika dipencet atau ketika voltage di pinnya itu low, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena kita udah set ke pull up, si servo ini bakal berputar 180 derajat. Ini untuk bagian else-nya, maksudnya itu kalau nggak dipencet apa-apa, berarti servonya nggak bergerak. My servo.write 0. Begitulah cara bagaimana semua kode ini bisa ditranslasikan sebagai pergerakan di sini. Oke, karena tadi setup hardware-nya udah selesai dan setup software atau code untuk penyambungannya udah selesai. Sekarang kita tinggal melihat cara kerjanya. Dan ini untuk ESP-nya tuh udah disambungin ke komputer, ke laptop dengan kabel micro USB. Jadi ketika kita pencet buttonnya, si servonya itu akan berputar 180 derajat. Jadi sesuai sama kode yang kita udah tulis tadi. Sekarang kan karena pull up tadi modenya pull up, sekarang tuh modenya tuh lagi di voltage-nya tinggi. Voltage pada button ini ketika kita pencet dia jadi low. Jadi ketika kita pencet, servonya akan berputar 180 derajat. Ketika kita lepas, servonya akan kembali ke 0 derajat sesuai dengan kode conditional yang sudah kita tulis tadi. Jadi sekian dari saya. Begitulah cara kerja servo dan bagaimana kita bisa menghubungkannya dengan breadboard dan dengan ESP32. Semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.